Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadanani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Abdillah Amin NIM 028, Eva Mutiara Sari NIM 029, Deli Sofia Tunisa NIM 030, Sekar Amaralia Widyapuri NIM 031. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari Bapak Muntohar MPDI dengan tema Mukodimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Hakikat dan fungsi dari Mukodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Hakikat Mukodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia. Mukodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini menjiwai dan menghembuskan semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan seluruh gerak organisasi Muhammadiyah. Fungsi dari Anggaran Dasar Muhammadiyah. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam sebuah organisasi berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi. Anggaran dasar berfungsi juga sebagai dasar pengambilan sumber pengaturan atau hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi. Anggaran rumah tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada anggaran dasar atau yang tidak diterangkan dalam anggaran dasar. Karena anggaran dasar hanya memukakan pokok-pokok mekanisme organisasi saja. Pokok pikiran dalam Mukodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. 1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu bertuhan dan beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah semata. 2. Hidup manusia adalah bermasyarakat. 3. Hanya agama Islamlah satu-satunya ajaran hidup yang dapat dijadikan sendi pembentuk pribadi utama dan untuk mengatur ketertiban hidup bersama menuju hidup bahagia, sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. 4. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat islah dan ihsan kepada sesama manusia. 5. Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya tujuan Muhammadiyah hanya akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil tujuh utama adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaran Dasar Muhammadiyah. Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan salah satu landasan struktural persyarikatan Muhammadiyah selain hitah perjuangan-perjuangan Muhammadiyah dan keputusan-keputusan Muhammadiyah. Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan anggaran pokok yang menyatakan dasar, maksud, dan tujuan organisasi Muhammadiyah. Peraturan-peraturan pokok dalam menjalankan organisasi dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Penjelasan anggaran dasar dicantumkan dalam anggaran rumah tangga. Adapun maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Pasal 6 yang berbunyi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga, Ayat 1, Anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Ayat 2,
Anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan Tanwir. Ketiga, dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deli Sophia Tunisa dengan nomor induk mahasiswa 20080010030, yaitu pasal-pasal mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. A. Anggaran dasar Muhammadiyah. Bab 1 membahas tentang nama, pendiri, dan tempat kedudukan. Pasal 1 membahas tentang nama. Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah. Kemudian, pasal 2 membahas tentang pendiri, yaitu Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Kemudian pasal 3 menjelaskan tentang tempat kedudukan. Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta. Selanjutnya, bab 2 membahas tentang identitas, asas, dan lambang. Pasal 4 membahas tentang identitas dan asas. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah berasas Islam. Pasal 5 yaitu membahas tentang lambang. Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama 12. Di tengahnya bertuliskan Muhammadiyah dan dilingkari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang bab ketiga yaitu membahas tentang maksud dan tujuan serta usaha. Pasal 6 yaitu membahas tentang maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian pasal 7 membahas tentang usaha, yaitu yang pertama, untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Kemudian yang kedua, usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, kegiatan, dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Kemudian yang ketiga, penentuan kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Selanjutnya, bab keempat membahas tentang keanggotaan. Pasal 8, anggota serta hak dan kewajiban. Anggota Muhammadiyah terdiri atas A, yaitu anggota biasa. Anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. Kemudian, B, anggota luar biasa. Anggota luar biasa ialah orang Islam, bukan warga negara Indonesia. Kemudian yang C, yaitu anggota kehormatan. Anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga yaitu hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Selanjutnya, bab 5 membahas tentang susunan dan penetapan. Pasal 9 membahas tentang susunan organisasi. Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas A, yaitu ranting. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. Kemudian B, yaitu cabang. Cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat. Kemudian C, yaitu daerah, ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Kemudian D, yaitu wilayah, ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Kemudian E, ialah pusat, yaitu kesatuan wilayah dalam negara. Pasal 10 membahas tentang penetapan organisasi. A, yaitu penetapan wilayah dan daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan pusat. Kemudian B, penetapan cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah. Kemudian C, yaitu penetapan ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan daerah. Kemudian D, dalam hal-hal luar biasa, pimpinan pusat dapat mengambil ketetapan lain. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Amin, NIM 20080100028. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah anggaran rumah tangga Muhammadiyah.
Yang pertama terdapat pasal 6, yaitu yang pertama cabang. Cabang adalah kesatuan ranting-ranting dalam suatu tempat yang merupakan tempat pembinaan dan koordinasi ranting serta penyelenggara amal usaha dan pendayagunaan anggota. Terdiri atas sekurang-kurangnya 3 ranting yang berfungsi. Yang pertama melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi ranting. Yang kedua penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah, dan yang ketiga penyelenggaraan amal usaha. Yang kedua, syarat pendirian cabang sekurang-kurangnya mempunyai A. Pengajian kursus berkala untuk anggota pimpinan cabang dan unsur pembantu pimpinannya, pimpinan ranting, serta pimpinan organisasi otonom tingkat cabang, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Yang B. Pengajian kursus mubalik atau mubalikot dalam lingkungan cabangnya, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. C. Korps mubalik atau mubalikot cabang, sekurang-kurangnya 10 orang. D. Taman pendidikan Al-Quran atau madrasah diniyah atau sekolah dasar. E. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan kantor. Yang ketiga, pengesahan pendirian cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah atas usul ranting setelah memperhatikan pertimbangan pimpinan daerah. Yang keempat, pendirian suatu cabang yang merupakan pemisahan dari cabang yang telah ada dilakukan dengan persetujuan pimpinan cabang yang bersangkutan atau atas musyawarah daerah atau musyawarah pimpinan tingkat daerah. Yang selanjutnya adalah pasal 7, yaitu daerah. Daerah adalah kesatuan cabang di kabupaten atau kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 cabang yang berfungsi A. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi cabang. B. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah. Yang C. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha. D. Perencanaan program dan kegiatan. Yang kedua, syarat pendirian daerah sekurang-kurangnya mempunyai A. Pengajian atau kursus berkala untuk anggota pimpinan daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Tingkat daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. C. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam. D. Korps mubalikot daerah sekurang-kurangnya 20 orang. Kursus kader pimpinan tingkat daerah. Yang F. Sekolah lanjut tingkat pertama atau madrasah sanawiyah. G. Amal usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan kantor. Yang selanjutnya adalah pengesahan pendirian daerah ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul cabang setelah memperhatikan pertimbangan pimpinan wilayah. Yang I. Pendirian suatu daerah yang merupakan pemisah dari daerah yang telah ada dilakukan melalui atas keputusan musyawarah daerah atau musyawarah pimpinan tingkat daerah. Selanjutnya pasal 8, yaitu wilayah. Yang pertama, wilayah adalah kesatuan daerah di provinsi yang terdiri dari atas sekurang-kurangnya 3 daerah yang berfungsi. Yang pertama, pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi daerah. Yang kedua, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah. Yang ketiga, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha. Yang keempat, perencanaan program dan kegiatan. Yang kedua, terdapat syarat pendirian wilayah sekurang-kurangnya mempunyai A. Pengajian atau kursus berkala untuk anggota pimpinan wilayah dan unsur pembantu pimpinannya, serta pimpinan organisasi otonom tingkat wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. B. Pengajian atau kursus mubalikot tingkat wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. C. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam. D. Korps mubalikot sekurang-kurangnya 30 orang. E. Kursus kader pimpinan tingkat wilayah sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, mu'alimin, mu'alimat, dan pondok pesantren. Yang F. Amal usaha dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan kantor. Yang selanjutnya, pengesahan pendirian wilayah ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul daerah yang bersangkutan. Yang keempat, pendirian suatu wilayah yang merupakan pemisahan dari wilayah yang telah dilakukan melalui dan atas keputusan musyawarah wilayah atau musyawarah pimpinan tingkat wilayah. Pasal 9, yang pertama terdapat pusat. Pusat adalah kesatuan wilayah dalam negara Republik Indonesia yang berfungsi A. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi wilayah, pengelolaan Muhammadiyah. C. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha. Dan D. Perencanaan program dan kegiatan.
Selanjutnya pasal 10 yaitu pimpinan. Unsur pimpinan pusat sekurang-kurangnya terdiri dari 9 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar atas usulan sidang tanwir. Yang pertama, pimpinan pusat bertugas menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Muktamar dan tanwir, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya, menetapkan pendirian dan luas lingkungan pimpinan wilayah, daerah cabang, dan ranting, menetapkan unsur dan masa jabatan pimpinan wilayah, mengadakan sidang tanwir. Yang kedua, membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya, membuat pedoman kerja bagi tiap pimpinan persyarikatan, memberi tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota yang telah disetujui melalui pimpinan cabang yang bersangkutan. Yang ketiga, membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan wilayah. Yang keempat, membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom tingkat pusat. Mengesahkan anggaran dasar organisasi otonom, membuat laporan 13 tahunan persyarikatan yang diumumkan melalui berita resmi persyarikatan. Yang kedua, anggota pimpinan pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, anggota pimpinan pusat harus berdomisili di kota tempat kantor pimpinan pusat atau di sekitarnya. Yang keempat, pimpinan pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada tanwir sebanyak-banyaknya, separuh dari jumlah anggota pimpinan pusat terpilih selama menunggu keputusan tanwir. Calon tambahan anggota pimpinan pusat sudah dapat dijalankan tugasnya atas tanggung jawab pimpinan pusat. Yang kelima, pimpinan pusat mengusulkan kepada tanwir calon pengganti ketua umum pimpinan pusat yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan. Selama menunggu ketetapan tanwir, ketua umum pimpinan pusat dijabat oleh seorang ketua atas keputusan pimpinan pusat. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sekar Amaralia Widapuri, NIM 200801031. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari makalah ini. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah dan mendapatkan status berbadan hukum. Ditinjau dari segi ilmu hukum, mukadimah anggaran dasar menempati kedudukan yang lebih tinggi. Mukadimah anggaran dasar memuat pokok-pokok pikiran yang sangat fundamental, yang di dalamnya tertuang suatu pandangan hidup, tujuan hidup, serta cara dan alat untuk mencapai suatu tujuan hidup yang dicita-citakan. Latar belakang disusunnya mukadimah anggaran dasar oleh Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawannya tersebut ialah belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. 2. Adanya kecenderungan kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah yang menampakkan gejala menurun sebagai akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi. Ketiga, semakin kuatnya berbagai pengaruh alam, pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan paham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Keempat, dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang RI tahun 1945. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan rumusan konsepsi yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah, amal dan perjuangan setiap manusia muslim. Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan salah satu landasan struktural persyarikatan Muhammadiyah, selain Hibtah Perjuangan Muhammadiyah dan keputusan-keputusan Muhammadiyah. Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan anggaran pokok yang menyatakan dasar, maksud, dan tujuan organisasi Muhammadiyah, peraturan-peraturan pokok dalam menjalankan organisasi dan usaha yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut. Anggaran rumah tangga terdapat pada pasal 39. Ayat 1 berbunyi, anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Ayat 2, anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh tanwir. Ayat ketiga, dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh tanwir. Kemudian pada pasal 41 tentang perubahan anggaran dasar. Ayat 1 yaitu perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Muktamar. Ayat 2, rencana perubahan anggaran dasar diusulkan oleh tanwir dan sudah tercantum dalam acara Muktamar. Ayat ketiga yaitu perubahan anggaran dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Muktamar yang hadir.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.